Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrila Sebastian dari kelas 06 TPLP 004. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Mobile Programming. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sebuah topik yang menarik dalam dunia pengembangan aplikasi mobile dan membandingkan 3 teknologi yang sangat populer dalam dunia pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama ada Java, yang kedua ada Kotlin, dan yang ketiga ada Flutter. Setiap teknologi ini punya karakteristik unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih. Dan tentunya cocok digunakan di konteks yang berbeda-beda. Supaya kita bisa memilih dengan bijak, yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas Java. Jadi Java ini adalah bahasa programan yang sudah sangat matang, sudah ada sejak tahun 90-an dan menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan Android. Java punya komunitas yang sangat besar, dokumentasi yang sangat lengkap, dan banyak sekali library serta framework pendukung. Kelebihan utama Java adalah stabilitasnya. Bahasa ini dikenal dengan performa yang andal dan dukungan jangka panjang yang sangat baik. Banyak sistem besar seperti perbankan, ERP, sampai sistem pemerintahan masih menggunakan Java hingga saat ini. Namun juga punya kekurangannya nih, salah satunya ada sinteks yang panjang dan cenderung verbose. Untuk membuat satu fungsi sederhana saja kadang kita butuh beberapa baris kode yang sebenarnya bisa ditulis lebih ringkas di bahasa lain. Jadi Java ini cocok banget kalau kita mengerjakan proyek besar seperti yang membutuhkan stabilitas tinggi, atau kalau kita bekerja di perusahaan besar yang sistemnya itu sudah lama dibangun dengan Java, serta untuk developer yang fokus pada Android konvensional. Contohnya ada aplikasinya nih, aplikasi perbankan atau sistem pos. Lama banyak yang dibangun dengan Java karena kestabilannya. Selanjutnya itu kita masuk ke Kotlin. Kotlin adalah bahasa yang bisa dibilang sebagai penyempurna dari Java, dikembangkan oleh JetBrains. Kotlin menawarkan sinteks yang jauh lebih ringkas, lebih modern, dan lebih aman. Sejak tahun 2017, Kotlin secara resmi direkomendasikan oleh Google secara bahasa utama untuk pengembangan Android. Salah satu fitur favorit dari Kotlin itu adalah null safety. Fitur membantu kita menghindari error yang sangat umum di Java, yaitu null point expression. Selain itu, Kotlin juga mendukung correctness yang membuat penulis kode asynchronous jadi lebih sederhana dan efisien. Kelebihan lainnya itu Kotlin bisa digunakan berdampingan dengan Java. Jadi kalau kita punya proyek lama berbasis Java, kita bisa mulai menulis bagian-bagian barunya dengan Kotlin tanpa harus menulis ulang dari nol. Walau Kotlin lebih modern, tapi komunitasnya belum sebesar Java. Tapi tenang, komunitasnya terus berkembang pesat nih. Jadi kalau teman-teman ingin membangun aplikasi Android yang modern, cepat, dikembangkan, dan lebih minim bug gitu, Kotlin bisa jadi pilihan yang sangat ideal nih. Faktor memilih Kotlin juga ini ideal untuk tim yang ingin membuat aplikasi Android yang lebih modern, cepat dikembangkan, dan lebih aman dari error. Contohnya itu sebagian besar aplikasi Android modern seperti aplikasi e-commerce, layanan transportasi online, atau aplikasi startup kini dibangun menggunakan Kotlin karena efisiensi dan kenyamanan codingnya. Dan yang terakhir nih, mari kita bahas dari Flutter. Flutter ini agak berbeda karena bukan bahasa programan, melainkan sebuah framework. Flutter dikembangkan oleh Google dan menggunakan bahasa Dart. Kelebihannya paling menonjol dari Flutter adalah kemampuannya untuk membangun aplikasi lintas platform Android, iOS, web, bahkan desktop dari satu basis kode yang sama. Salah satu fitur unggulannya adalah hot reload yang memungkinkan kita melihat perubahan kode secara langsung di aplikasi tanpa harus menunggu waktu yang lama. Ini sangat mempercepat proses pengembangan. Flutter juga terkenal karena kemampuannya menghasilkan antarmuka pengguna yang konsisten dan menarik. Karena
seluruh UI-nya itu dibangun dengan widget yang bisa kita atur sesuka hati. Namun, tentu ada kekurangan juga nih. Ukuran file aplikasi Flutter cenderung lebih besar dibanding native. Selain itu, harus belajar bahasa Dart juga yang mungkin belum terlalu familiar di kalangan developer. Flutter sangat cocok untuk tim kecil seperti startup atau siapapun yang ingin membangun aplikasi multiplatform dengan cepat dan efisien. Flutter juga sangat cocok untuk tim kecil startup atau siapapun yang ingin membantu aplikasi multiplatform dengan cepat dan efisiensi, yang ingin cepat merilis aplikasi di banyak platform sekaligus tanpa memelihara dua tim berbeda untuk Android dan iOS. Contoh aplikasinya itu aplikasi berita, aplikasi pemesanan makanan, atau aplikasi startup sering dibangun dengan Flutter karena kecepatan pengembangannya nih. Kalau kita bicara soal masa depan teknologi, Kotlin multiplatform mulai dilirik nih untuk membuat kode bisnis yang bisa dipakai di Android, iOS, bahkan backend. Ini membuat Kotlin bersaing langsung dengan Flutter dari sisi produktivitas lintas platform. Walau belum sepopuler Flutter dalam hal UI, Flutter juga sedang memperluas kemampuannya ke desktop dan web. Ini membuka peluang untuk membuka aplikasi all-in-one dari satu sumber kode saja, mulai dari ke aplikasi Android, iOS, web, hingga desktop seperti Windows dan macOS. Java tetap akan eksis untuk waktu lama, terutama di backend, meskipun untuk Android juga peran utamanya perlahan tergeser nih oleh Kotlin. Jadi memilih antara Java, Kotlin, Flutter sebenarnya bukan soal mana yang terbaik nih, tapi lebih kemana yang paling cocok dengan kebutuhan kita saat ini dan arah pengembangan ke depannya nih. Kalau kita butuh stabilitas dan punya sistem besar berbasis Java, maka tetap menggunakan Java atau perlahan migrasikan ke Kotlin. Kalau kita ingin pengalaman pengembangan Android yang modern dan efisien, Kotlin adalah pilihan utama nih. Dan jika kita ingin fleksibilitas tinggi, bisa cepat rilis di berbagai platform, Flutter bisa jadi senjata andalan nih. Yang paling penting adalah memahami tujuan proyek, kapasitas tim, dan teknologi yang mendukungnya. Dengan begitu, kita bisa membangun aplikasi yang tidak hanya berfungsi, tapi juga mudah mengembangkan dan dirawat ke depannya nih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.